Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua? Semoga selalu sehat ya. Baik, untuk kali ini Bunda akan melanjutkan materi matematika ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk tema matematikanya yaitu tentang taksiran terbaik. Nah, sebelum kita masuk ke materi taksiran terbaik, Bunda akan mengulas sedikit tentang materi kemarin ya, yaitu tentang taksiran atas dan taksiran bawah. Nah, untuk taksiran atas, kemarin kan kalau misalkan ini ada angka desimal, ini kan misalkan ini angka depan ya. Ini adalah angka yang bagian depan, kemudian angka 2 ini angka bagian belakang. Ini juga 4 depan, 3/5 ini adalah angka yang bagian belakang ya. Jangan sampai ketukar, misalkan ini depan jadi ini belakang. Kalau misalkan ketukar, nanti hasilnya juga akan berbeda ya. Nah, untuk taksiran ke atas kemarin, jadi untuk taksiran atas angka yang belakang ini, nah angka 2, terus ini angka belakangnya adalah angka 6 ya. Nah, untuk angka yang belakang itu berubah jadi 1 ya. Nih, jadi tidak usah memperhatikan misalkan ini angkanya berapa, 2 atau 6 atau angka pecahannya berapa, kayak gitu tidak usah diperhatikan ya. Jadi langsung aja angka yang belakang ini dijadiin angka 1 semua. Nah, kemudian 8 karena bilangan bulat ditulis 8 ditambah, karena angka belakang diganti 1 berarti ditambah 1 ya. Kemudian dikurangi 3, bilangan bulat ditulis 3. Kemudian ditambah karena diganti 1 jadi 1. Terus sama dengan 8 tambah 1 sama 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian 4 ditambah 1 ditambah 3 ya. 3 ditambah 1 ya, karena kita ke atas, taksiran ke atas, jadi ini 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian untuk taksiran bawah, ingat ini angka depan, jangan sampai salah posisi ya. Ini angka belakang. Kalau bingung kita lingkarin dulu. Nah, ini yang belakang kita lingkarin ya. Nah, karena ini adalah angkanya cuma 1, ini adalah bilangan bulat. Kalau ada angka 1 begini, ini tidak usah diubah ya. Tetap nilainya 4. Nah, kemudian untuk nomor 1, karena taksiran bawah, maka yang angka belakang ini nilainya 0 atau nggak usah dianggap ada angka di belakangnya ya. Anggap aja nggak ada angka. Jadi yang dihitung itu adalah angka depannya aja. Jadi 8 ditambah 2. Jadi yang angka belakang ini tidak usah dianggap atau tidak usah dihitung. Karena apa? Karena kita buktikan ya, kan ini diubah jadinya 0 kalau taksiran bawah. Nah, kita buktiin ya. Jadinya kan 8 ditambah 0 ditambah ini 2 ditambah 0 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, langsung aja ya. Kalau kita uraikan jadinya begini 10 jawabannya. Kalau misalkan kita tutup atau langsung aja lihat angka depannya, sama aja ya. Jadinya angka depannya kan angkanya 8. Yang ini angkanya 2, yang angka depannya berarti 8 tambah 2 langsung ya, sama jawabannya 10. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Terus kemudian nomor 2. Nah, ini juga sama. Ini nggak usah dianggap karena ini nilainya 0. Tapi kalau kita uraikan begini, 12 tambah 0 dibagi, karena ini bilangan bulat, maka nilainya tetap, angkanya tetap 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sama ya. Jadi kalau angka yang belakang ini mau angkanya mau desimal apa pecahan, yang kalau letaknya di belakang ini kita tutup. Kalau taksiran bawah anggap aja nggak ada, yang dihitung angka depannya aja. Ini 12 dibagi 4 sama dengan 3, sama ya. Nah, jadi untuk taksiran atas angka belakang jadi angka 1, jadi angka depan ditambah 1. Untuk taksiran bawah angka belakangnya mendingan nggak usah dianggap. Jadi yang dihitung itu untuk taksiran bawah yang dihitung hanya angka depannya aja. Ini angka depan, angka depan. Yang ini
nggak usah dianggap. Kalau ini dianggap nanti pusing ya. Nah, ini ditutup aja, nggak usah dianggap. Kemudian untuk taksiran terbaik, nah kita akan masuk materi tentang taksiran terbaik. Nah, untuk taksiran terbaik itu membulatkan bilangan dengan aturan pembulatan. Nah, kalau untuk taksiran atas sama bawah kan udah ketahuan. Kalau taksiran atas diganti dengan angka 1, taksiran bawah diganti dengan 0 tanpa kita melihat angka yang mau dibulatkan ya. Nah, kalau untuk taksiran terbaik kita harus dengan aturan ya. Taksiran terbaik itu dengan aturan. Aturannya bagaimana? Aturannya jika angka, nah ini kemarin tandanya apa? Nah, kita kasih angka 1. Nah, ini tandanya lebih kecil ya, huruf K jadinya lebih kecil. Nah, jadi jika angka kurang dari 5 itu apa aja angkanya? 1, 2, 3, 4. Angka berarti pembulatannya nilainya tetap ya. Jadi nilainya tetap tidak berubah. Kemudian jika angka, nah kalau ini dikasih angka 1, ini kemarin lebih besar ya, jadi huruf B, lebih besar. Nah, lebih besar terus ada strip di bawahnya, berarti jika angka lebih besar atau sama dengan 5, cara bacanya kayak gitu ya. Lebih besar atau sama dengan 5, maka angka tersebut pembulatannya ditambah 1. Langsung aja kita ke contohnya ya. Misalkan 3 nomor 1 7,2 ditambah 9,7. Nah, kalau untuk taksiran terbaik, nah kalau kita mengerjakan soal kita harus paham dulu soalnya. Taksiran disuruhnya taksiran atas, apa taksiran bawah, apa taksiran terbaik. Nah, kalau untuk taksiran terbaik kita perhatikan angka yang di belakangnya. Ini angka depan, jangan sampai salah lagi ya. Ini depan, ini adalah angka yang bagian belakang seperti ini. Nah, untuk taksiran terbaik kita lihat angka yang belakang. Nah, di sini berarti angkanya 2 ya. Di sini adalah angkanya 7. Nah, kita kembali ke aturan yang ke sini nih. Nah, jika angka kurang dari 5 berarti angka 2 berarti kurang dari 5 ya. Nah, kalau di sini angkanya kurang dari 5 berarti nilainya tetap. Nilai mana yang tetap? Jadi nilai satuannya. Jadi nilai angka depannya ini tetap, nggak berubah. Jadi angka 7 ini nilainya adalah tetap. Jadi di sini tetap angka 7. Kenapa tetap? Karena 2 ini kurang dari 5. Begitu ya. Terus ditambah. Nah, di sini kan angka belakangnya angka 7. Nah, angka 7 ini adalah lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5 maka ditambah 1. Apa yang ditambah 1? Angka depannya ini. Nih, angka depannya ini yang ditambah 1 yang berubah. Kalau ini nggak berubah, yang berubah di sini. Yang ini angka belakang ini cuma buat patokan dia lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Nah, kalau di sini lebih besar dari 5, kemudian angka depannya berarti angka 9 ditambah 1. Jawabannya berapa berarti? 9 ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 10. Sama dengan 17 ya. Nah, jadi kalau ini lebih besar dari 5, yang angka depannya ini ditambah 1 ya. Nah, kemudian contoh lagi. Kemudian contoh nomor 2. 3 3/4 dikali 3 1/6. Nah, kita lihat kemarin kepecahan, pembulatan pecahan. Cara praktisnya kemarin, pembilangnya itu setengahnya dari 4 apa bukan? Kalau misalkan dia setengahnya atau lebih dari nilainya setengah dari penyebutnya, kalau misalkan ini penyebutnya 4, berarti setengah dari 4 adalah 2 ya. Nah, kalau misalkan dia pembilangnya ini nilainya 2 atau lebih, nah berarti dia berubah jadi 1 ya. Nah, berarti sini berubah jadi 1. Karena kenapa berubah jadi 1? Karena angka 3 ini nilainya lebih besar dari 2 ya.
Atau enggak, kalau masih bingung, angka 3 ini lebih dekat dengan angka 1 apa 0 dengan cara garis bilangan seperti kemarin. Seperti ini ya. 0. Karena di sini penyebutnya 4, berarti kita awali urut 0 terus 1 ya. 1/4, terus 2/4, 3/4, kemudian di sini 4/4 atau sama dengan 1. Nah, kita buatkan yang angka berapa? Angka 3/4 ya. Nah, kita bikin gunung kayak kemarin. 1, berarti ini satu gunung ya. Jadi jarak 3/4 ke angka 1 cuma satu gunung. Kemudian kita ke 0. 1, 2, 3. Nah, cari jarak yang paling dekat atau jumlah gunung yang sedikit. Nah, 1 sama 3 lebih kecil 1 apa 3? 1 ya. Nah, berarti 3/4 ini jika dibulatkan menjadi 1 ya. Kemudian ini adalah diganti dengan 1. Nah, kemudian 3 1/6. Nah, 1/6 ini lebih dekat dengan 1 apa dengan 0? Kita bikin garis bilangan lagi. 0 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1 atau 1 itu senilai dengan 6/6. Nah, kemudian 1/6 dia udah ketahuan ya. Nah, dia dekat banget dengan 0. Nah, berarti 1/6 itu kalau dibuatkan menjadi 0. Nah, kemudian berarti ini 3 ditambah 1 ya. 3 ditambah 1 dikali, karena ini 0 berarti tinggal ditambah 0 atau nilainya tetap ya. Sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kalau misalkan pecahan yang belakang ini, cara buatkannya, kalau pembilangnya nilainya setengah dari penyebutnya atau lebih, maka dibulatkan jadi 1 atau diganti dengan angka 1. Caranya bagaimana? Nah, caranya untuk mengetahui ini nilainya setengah atau lebih, caranya misalkan 4 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi nilai setengah dari 4 itu adalah angka 2 ya. Nah, jadi kalau di sini ada angka 2 atau lebih, maka dia dibulatkan jadi 1 ya. Kemudian contoh lagi. 4,7 dikurangi, contoh nomor 3, 4,7 dikurangi 2,3. Nah, kita lihat angka yang belakang. Kalau untuk taksiran terbaik, kita harus perhatikan angka yang belakang ya, dengan aturan kalau dia lebih dari 5, maka angka yang depannya ini ditambah 1. Nah, ini juga sama, kalau di sini lebih dari 5 atau kalau di sini kurang dari 5, berarti di sini nilainya tetap ya. Nilai angka yang depan ini tetap, tidak berubah. Nah, coba kita lihat. Nah, 4,7, karena angka 7 ini lebih besar dari 5, maka nilai angka 4 ini ditambah 1 ya. 4 ditambah 1. Kemudian dikurangi, karena di sini nilai angka belakangnya ini nilainya kurang dari 5, maka ini kan nilainya 0. Di sini 1 ditambahkan jadi 4 tambah 1, di sini ganti sini. Karena di sini nilainya 0, berarti di sini tetap. Maksudnya tetap tuh gimana? Yang ditulis itu yang depannya aja ya. Karena apa? 2 ditambah 0 itu sama dengan 2 ya. Dikurangin 2. Kita tulis biar lebih paham lagi. Kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5 dikurangi
2 tambah 0 sama dengan 2 ya. Sama dengan T. Kemudian contoh soal lagi nomor 4. Contoh soal nomor 4 yaitu 12 2/5 dibagi 2. Nah, kita lihat angka yang belakang ya. Ini adalah angka depan, ini adalah angka belakang. Nah, kita lihat cara membulatkannya gimana. Kalau pecahan, kita lihat pembilangnya dulu ya. Kalau pembilangnya ini nilainya setengah atau lebih dari penyebutnya, maka dia dibulatkan jadi 1. Kemudian, kalau nilainya ini kurang dari setengah penyebutnya, berarti dia dibulatkan menjadi 0. Nah, untuk setengah dari 5 itu kan 2,5 ya. Jadi kalau nilai 2 itu, maka dibulatkan jadi 0 ya. Kita lihat dengan garis bilangan. Kita buktikan ya. Di sini 0, sini 1/5, di sini 2/5, 3/5. Jadi urut jadi 0, terus 1, 2, 3 urut begitu ya. Penyebutnya 5 berarti sama 5. Kemudian di sini 4/5. Kemudian di sini 1. 1 itu senilai dengan 5/5. Nah, kemudian kita bikin kotak yang dibulatkan adalah 2/5. Nah, 2/5 itu kita bikin gunung kayak kemarin ya. Kita arahkan ke 0 sama kita arahkan ke 1 karena kita akan bulatkan. Jadi bilangan bulat itu 1 sama 0. Coba kita bikin gunung ke 0. 1, 2. Ada berapa gunung? 2 ya. Kemudian kita bikin gunung ke angka 1. 1, 2, 3. Dari sini 3 ya. Nah, berarti yang paling sedikit jumlah gunungnya ke 0 apa ke 1? Ke 0 ya, karena dia jumlah gunungnya adalah 2, karena ini adalah 3. Jadi salah, jadi dia lebih jauh ya. Jadi 2/5 ini cenderung dibulatkan dengan 0. Kenapa? Karena dia lebih dekat. Ini kan jaraknya 2 gunung. Nah, kalau 2/5 ke 1 dia kejauhan. Kenapa kejauhan? Karena dia 3 gunung, 1, 2, 3. Kalau ke 0 kan cuma 2, 1, 2. Begitu ya. Nah, jadi di sini nilainya berapa? Nilainya 0 ya. Kalau di sini 0 berarti di sini tetap tulis 12. Ini sama dengan 12 plus 0. Sama dengan 12. Nah, dibagi berapa? Karena angka 2 ini bilangan bulat, kalau sendiri kayak gini berarti nilainya tetap. Karena udah bilangan bulat ya, berarti dibagi 2 sama dengan 6. Nah, seperti itu ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila Bunda salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.